Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, santriwan, santriwati Darul Quran, kita bisa sama-sama berkumpul bersama mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari agama ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini untuk pelajaran PAI Ustadz gantikan dulu dengan Ulumul Quran, karena untuk PAI mungkin lebih enaknya kalau nanti sudah kita bertemu di Darul Quran ya, jadi biar lebih nyaman lah begitu. Ya, insya Allah kita coba melanjutkan materi yang kemarin supaya tidak lupa, supaya masih segar, yaitu tentang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana kemarin kita sudah belajar bahwasanya Ibnu Abbas itu adalah salah seorang ulama yang terkemuka di kalangan para sahabat, di mana beliau adalah anak dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan beliau adalah beliau didoakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil wa alimhu ta'wil. Oleh karena doa tersebut, keberkahan doa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat Ibnu Abbas itu memiliki kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran sampai beliau dijuluki Turjumanul Quran, yaitu yang menerjemahkan Al-Quran. Maka beliau termasuk orang yang paling paham di antara para sahabat tentang penafsiran Al-Quran. Salah satu keutamaan beliau adalah beliau pun dimasukkan ke dalam kumpulan para ahlu syura, yaitu para sahabat yang biasanya dijadikan atau diajak untuk bermusyawarah dalam masalah agama, masalah politik dan yang lain-lainnya, yang membantu para khalifah atau para pimpinan umat Islam pada saat itu. Maka di sini dituliskan satu buah kisah yang sahih, yaitu kisah diriwayat dari Imam Al-Bukhari tentang bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau itu dijadikan atau diajak oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjadi salah seorang ahlu syura begitu. Ya, langsung saja kita akan bahas hadis yang cukup lumayan panjang ya. Jadi insya Allah semoga bisa selesai hari ini. Kita akan membahas khusus tentang sahabat Ibnu Abbas ini. Ya. Riwayatul Bukhari. Jadi di sini ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Jadi kalau riwayat Imam Al-Bukhari berarti hadis ini adalah
hadis yang sahih begitu ya. Ya, walaupun Imam Bukhari juga memiliki beberapa kitab ya, tapi di sini adalah dari kitab Jami'us Shahihnya. Contohnya kitab Adabul Mufrad. Nah, kitab Adabul Mufrad itu adalah kitab karangan Imam Al-Bukhari, tapi ya tidak semuanya di situ dikatakan hadis sahih menurut ulama. Karena itu berkaitan dengan adab-adab, maka biasanya kalau ulama itu eh, lebih fokus kepada hadis sahih dan itu apa hasan ya, hadis yang diterima itu dalam masalah akidah dan masalah fikih begitu. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah harus berikan tanda. Ya, di sini dikatakan rawal Bukhari min tariq Sa'id bin Jabir ya dari sahabat Sa'id bin Jabir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata. Ya, di sini sahabat Ibnu Abbas menceritakan masa lalunya ya ketika dia masih kecil. Karena Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Di sini dikatakan adalah sahabat Umar bin Khattab yudkhiluni memasukkan aku ma'a asyakhi Badrin bersama para syekh, para pembesar yang mereka itu mengikuti perang Badar. Jadi berkumpulnya itu dengan para as-sabiqun al-awwalun, para ulama-ulama atau para sahabat-sahabat yang mereka terdahulu, yang lebih dahulu, yang lebih lama sudah bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para sahabat, ya, para masyayikh begitu dari para sahabat itu di sini dikatakan faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Lalu mereka itu seakan-akan mendapatkan sesuatu. Maksudnya itu adanya keraguan begitu ya. Kenapa kok ini Ibnu Abbas begitu? Kok dimasukkan ke sini, dibawa ke sini? Sampai akhirnya mereka itu pun seakan-akan protes kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqalu kemudian mereka berkata, "Lima yudkhil hadza ma'ana?" Ya, coba. Ya. Ya, di sini dikatakan lima yudkhil hadza ma'ana. Ke atas. Kemana tadi? Sebentar. Maaf. Nah, ini. Ya. Lima yudkhil hadza ma'ana. Kenapa ini anak kok dimasukkan bersama kita? Wa inna lana abna mislu. Kita juga kalau misalnya anak-anak juga kita juga punya gitu. Ya, kalau perlu di sini bawa anak-anak, kita juga mau bawa anak-anak masing-masing gitu. Nah, maka dari itu Umar ya radhiyallahu an menjawab begitu. Faqala Umar, innahum mimman alimtum. Sesungguhnya ini Ibnu Abbas ini bukan orang sembarangan. Kalian kan udah pada tahu. Nah, begitu. Ya. Yakni innahu man araftum zakauhu wa ilmu. Ini kan termasuk Ibnu Abbas ini apa orang yang kalian sudah tahu itu. Zakaahu yaitu kepintarannya wa ilmahu dan juga ilmunya. Jadi ya harusnya nggak tanya lagi begitu ya. Nggak tanya lagi kenapa kok Ibnu Abbas diajak. Nah, fada'ahum dzata yaumin. Maka untuk meyakinkan para sahabat yang lain supaya tidak terjadi apa namanya keraguan begitu ya mengapa Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam kumpulan para ahlu syura itu ya pada ahum zata yaumin maka dipanggillah para sahabat-sahabat itu
pada suatu hari. Fa adkhalani ma'ahum. Kemudian aku dimasukkan bersama mereka. Ya, kata Ibnu Abbas itu setelah mereka berkumpul, aku diajak juga gitu supaya ikut bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani fihim yauma izin ila liyurihim. Maka di sini dikatakan fama ra'aitu tidaklah aku melihat, maksudnya Ibnu Abbas di sini failnya annahu sesungguhnya Umar bin Khattab da'ani memanggil aku fihim kepada kumpulan tadi, yaitu dengan perkumpulan para sahabat tadi, yauma izin pada waktu itu ila liurihim supaya memperlihatkan kepada mereka. Ya, jadi tujuan dikumpulkan para sahabat Ahlus Syura itu yang mereka para ulamanya begitu ya, orang-orang pintar, orang-orang terkemuka, para tokohnya di para sahabat. Nah, dikumpulkan lalu dipanggil juga Ibnu Abbas. Nah, kata Ibnu Abbas, tidaklah pemanggilan ini ya kecuali tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada mereka tentang kemampuan, kefakihan, keilmuan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini. Maka ini faqala, kemudian Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab ya yang merupakan seorang khalifah gitu, pemimpin umat, mengatakan ya, membuat pertanyaan, mengetes ya kemampuan sahabat yang lain ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa eh, di atas orang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Makanya dites di sini. Ya, sahabat yang lain. Mata kuluna, apa pendapatmu atau apa penafsiranmu fi qaulillahi ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nasr ya, ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang kemenangan dari Allah dan fath ya, dibukakan Mekah itu. Faqala ba'duhum, kemudian berkata sebagian dari mereka, yaitu dari para sahabat, ya, umirna, kami ini dalam ayat ini diperintahkan an nahmadallaha, yaitu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfirahu, kemudian beristighfar, meminta ampun pada Allah. Maka idza nasarona, jika Allah menolong kita, wa fataha alaina, atau ketika Allah menolong kita dan membukakan kepada kita, yaitu Mekah. Itu sebagian mereka ngomong gitu. Ya, jadi kita diperintahkan untuk memuji Allah, ya, mensucikan Allah, beristighfar, yaitu ketika kita diberikan kemenangan dan diberikan Fathu Mekah, yaitu dibukanya Mekah kembali kepada kaum muslimin. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Ada juga yang lain, diam aja, sakata ya. Sakata, makanya ada istilah saktah ya, saktah itu diam sebentar. Wasakata ba'duhum, maka diam sebagian di antara yang lain dari para kalangan sahabat itu. Falam yakul syai'an, dan tidak ngomong apa-apa. Faqala li, lalu sahabat Umar bin Khattab nanya nih kepada sahabat Ibnu Abbas. Faqala li, maka berkata kepadaku, ya, sahabat Umar, ya, akazali katakul, benar nggak nih, wahai Ibnu Abbas, katanya begitu ya. Tadi yang diomongin oleh para sahabat tadi, para pembesar, para ulama tadi di kalangan sahabat itu. Akazali katakul, Ibnu Abbas. Fakultu, maka aku berkata, maka Ibnu Abbas menjawab, lah, bukan seperti itu, katanya ya. Jadi bukan seperti itu penafsirannya. Faqala ma taqul. Lalu kalau begitu bagaimana? Apa pendapatmu? Kata sahabat Umar bin Khattab. Ya, menjawab lagi, ya, kenapa, alasannya apa begitu ya? Kok Ibnu Abbas berkata bukan seperti itu penafsirannya?
Fakultu maka aku mengatakan, ini kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Wa maka sesungguhnya turunnya ayat ini adalah ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah ajal kematian ya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu. Allah beritahukan, Allah peringatkan gitu ya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qala maka berkata Ibnu Abbas melanjutkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang kemenangan dari Allah dan al-fathu, yaitu dibukanya atau fathu Makkah, fazalika alamatu ajalika. Maka itulah ciri dari ajalmu. Iya, jadi kemenangan sudah Allah berikan. Mekah sudah dikembalikan kepada kaum muslimin. Maka ini sudah menunjukkan bahwasannya tugas risalah, tugas kenabian, kerasulan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai, telah beres, telah lengkap. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam madina. Pada hari itu, ya, pada hari ini aku telah lengkapkan bagimu, ya, agamamu, ya, dan dijadikan Islam sebagai agama. Ya, ini adalah ayat, ya, ayat yang tidak pernah didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah ayat yang tidak pernah diperoleh oleh rasul-rasul sebelumnya, yaitu bahwa lengkapnya risalah, lengkapnya kalamullahu ta'ala, ya, kepada manusia, kepada seluruh umat manusia dari zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman, ya. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kafah linnas, untuk seluruh manusia. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus kepada kaumnya saja. Ya. Tapi dengan selesainya risalah tersebut, maka ini menunjukkan tugas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Maka ya tidak lama lagi nyawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan dicabut atau tiba ajalnya. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, maka sucikanlah Allah Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun padanya. Innahu, sesungguhnya Allah itu adalah tawwaba, maha penerima taubat. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata, wallahi la a'lamu minha illa ma taqul. Demi Allah, saya tidaklah mengetahui kecuali seperti apa yang kamu katakan. Jadi Umar setuju. Nah, maka di sini dikatakan, ya, ya, ini fahadhihi qissatu tadulu ala mada qawi fahmihi. Maka ini kisah, ya, kisah ini tadulu menunjukkan atas betapa kuatnya pemahaman daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa diqqati ra'yihi, dan betapa mendetailnya, betapa terperincinya. Diqqah itu asal katanya dari dakik, ya, dakik itu tepung, ya, jadi hal yang kecil yang teliti gitu, ya. Ra'yihi, pendapat daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Fistinbatil irsyadatil Qur'aniyah. Istinbat itu mengambil kesimpulan, mengambil hukum, ya, mengambil penafsiran. Al-irsyadati yaitu petunjuk-petunjuk Al-Qur'aniyah dari Al-Qur'an. Allati la yudrikuha yang tidak bisa seseorang itu mendapatkannya, ya, illa ar-rasikhuna fi ilmi, kecuali orang yang rasikh, orang yang mendalam, orang yang mendalam dalam keilmuan berkaitan dengan Al-Qur'an. Wala ajaba, maka nggak aneh lagi, ya. Ayyana lal Ibnu Abbas tilka rutbat rafi'ah, maka tidak aneh lagi jika memperoleh sahabat Ibnu Abbas ini rutbah, yaitu tingkatan, julukan, derajat, martabat, pangkat, ya, rafi'ah, yang tinggi, ya, fi fahmi asraril Quran, dalam memahami asraril Quran, yaitu apa asrar itu? Sir itu dibacakan, dibaca sir, ada dibaca jahar, ada dibaca sir. Sir itu adalah yang tersembunyi, dibacanya dipelankan. Jadi asrar itu hal-hal yang tersembunyi yang berkaitan dengan Quran. Faqad, maka sungguh da'alahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini qad, ya. Nah, kalau qad ini nerjemahkannya bisa dua macam, ya. Qad ini bisa kadang artinya kadang-kadang, juga artinya sungguh. Nah, ini Ustadz mengapa membaca atau menerjemahkan sungguh? Karena ini fiilnya fiil madhi, ya. Kalau qad artinya kadang-kadang jika fiilnya fiil mudhari, ya. Maka ini terjemahkannya maka sungguh telah mendoakan baginya, yaitu bagi Ibnu Abbas, siapa? Ar-Rasul. Ini fa'il. Ya, ini fiil, ini fa'il. Pelakunya yang doa siapa? Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat pada Nabi SAW, ya, dan keselamatan. Bil fahmi wal fikhi fiddin, ya, langsung dua. Pertama adalah faham dan juga fakih, ya, faham juga sebetulnya maknanya. Fiddin, dalam masalah agama. Maka hal tersebut adalah sebagaimana yang teriwayatkan, ya, sebagaimana yang teriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani. Apa Syaikhani itu? Diriwayatkan oleh dua syekh. Syekh itu siapa? Yaitu Imam Al-Bukhari sama Imam Muslim. Ini Syaikhani makanya, ya. Syaikhani itu kan bentuk tasniyah, ya. Nah, bentuk untuk dua, ya. Syaikhaini atau Syaikhani, ini bentuk marfu'nya, ya. Rawa, meriwayatkan, ini fa'ilnya Syaikhani. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana kisahnya? Ya, kisah pendoaan di sini, berkata Ibnu Abbas, saya kasih tanda dulu. Ya. Ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, domani, ya, domani, ya, doman itu apa? Menyentuh, memegang, menggenggam, ya, Rasulullahi ila sadrihi, ke dadanya, memegang ke dadanya. Waqala, kemudian berkata, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkanlah dia, maksudnya Ibnu Abbas, fiddin, dalam masalah agama, wa alimhu, dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Apa itu at-ta'wil? Yaitu at-tafsir, penafsiran Al-Qur'an. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat, Allahumma alimhu al-hikmata, ya Allah alimhu, ajarkanlah padanya, yaitu pada Ibnu Abbas, al-hikmata, yaitu hikmah. Wa kana Ibnu Abbas yusama al-bahr likasrati ilmihi. Lalu oleh karena itu, ya, Ibnu Abbas ini selain memiliki gelar Turjumanul Quran, orang Arab juga memiliki apa namanya teh, uslub, gitu, ya, ungkapan ketika menjuluki seseorang yang
hafal, faham, memiliki keilmuan yang mendalam sebagai al-bahr, yaitu lautan. Ya, Ibnu Abbas dijuluki al-bahr, ya, yaitu apa? Lautan. Kenapa? Likasroti ilmihi, karena banyak ilmunya. Makanya dulu Ustadz pernah ya ngobrol sama orang Arab begitu, sama salah seorang syekh begitu. Lalu syekh itu memuji begitu ya ulama-ulama di tempatnya gitu di Arab Saudi begitu. Lalu mengatakan, oh, ada syekh bahar. Nah, ini syekh ini adalah bahar, bahar katanya ya. Lautan, lautan. Maksudnya apa? Banyak ilmunya. Likasroti ilmihi, karena banyak ilmunya. Lalu ada kisah lainnya pula, ya. Kisah lainnya pula tentang penafsiran Ibnu Abbas atas suatu ayat. Makanya ada ulama yang mengumpulkan penafsiran daripada Ibnu Abbas. Nama tafsirnya itu adalah Tanwirul Mikbas fit Tafsir Ibni Abbas. Tapi perlu diketahui ya, ini bukan Ibnu Abbas sendiri yang mengumpulkan, ya, bukan Ibnu Abbas lalu membuat tafsir, menuliskan sendiri, bukan. Tapi itu adalah karangan siapa ya? Pokoknya namanya Fairuz siapa? Fairuz Abadi. Fairuz, pokoknya Fairuz siapa begitu ya. Nama ulama eh, me, apa namanya? Mengumpulkan menjadi satu buah kitab yang judulnya itu Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas. Yaitu di situ dikumpulkan ya riwayat-riwayat penafsiran dari Ibnu Abbas. Akan tetapi memang apa namanya, oleh sebagian ulama ahli hadis mengatakan memang ada riwayat-riwayat yang lemah daripada kitab Tanwirul Mikbas tersebut. Maka kalau ingin riwayat yang lebih terpercaya, memang kalau tafsir itu yang paling tua yang sampai kepada kita adalah tafsir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan fit Tafsiri Ayatil Quran, ya, fit Ta'wili Ayatil Quran. Ya, itu adalah tafsir yang dikarang oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Itu adalah tafsir yang tertua begitu ya. Tafsir Bil Ma'sur. Maka ulama-ulama itu semua bersumbernya kepada tafsir itu. Ya, itu tafsir tertua yang memang ditulis gitu. Jadi kalau ada pun tafsir Ibnu Abbas tadi seperti yang Ustaz bilang, itu memang dalam riwayat-riwayatnya perlu ada pemeriksaan lagi dari riwayat tersebut, apakah sahih, apakah bisa diterima atau tidak. Ya, di sini ya dikisahkan, kembali lagi ke materi. Ya. Ya. Rawa anna rajulan atta Abdullah ibn Umar yas'aluhu anis samawati wal ard kanata ratkan fataqnahuma. Ya. Di sini diriwayatkan bahwa misalnya ada seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Umar, ya, yas'aluhu anis samawat. Ada satu buah ayat yang mengatakan bahwasanya langit dan bumi kana rotkan, ya, fafataqnahuma, yaitu bahwasanya langit dan bumi itu asalnya bersatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara langit dan bumi tersebut. Lalu menanyakan ini maksudnya apa? Nah, ini setara Abdullah bin Umar, ya, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana? Faqala ilhab ila bani Abbasin. Pergilah kamu ke Ibnu Abbas. Fas'alhu. Ya, tanya saja sama dia gitu ya. Suma ta'al akhbirni. Kemudian kalau udah dapat jawaban, yuk balik lagi sini. Kasih tahu nih aku apa jawabannya. Nah, fadzahaba, kemudian pergilah si laki-laki tersebut, fasa'alahu, kemudian menanyakan kepada Ibnu Abbas. Lalu bagaimana jawabannya? Faqala kanatis samawatu rotqon la tumtir. Jadi adalah
langit itu tidak berpisah, maksudnya adalah langit tidak turun hujan. Wa kanatil ardu rotqon. Adapun bumi ya masih bersatu, maksudnya latun bitu tidak atau belum tumbuh tumbuhan di situ. Belum keluar tumbuhan, keluar tanaman di situ. Fafatako, kemudian Allah memisahkannya. Ya, hadihi bil mator. Maka langit itu terpisah dengan apa? Yang asalnya ada di langit itu turun hujan. Ya kan? Hujan itu asalnya di langit, di atas. Ya. Kemudian hujan bisa turun. Ya, hujan bisa turun ke bumi. Lalu di sisi lain adalah bumi. Ya, bumi asalnya ya biasa-biasa saja, tapi ada yang berpisah, ada yang keluar dari bawah bumi. Yaitu apa? Bin nabatat, yaitu dengan uh, oh ya, wakanatil ardu rotqon latunbit, latanbut. Ya, adalah bumi itu yaitu apa ya? Ya bersatu saja, nggak ada yang misah dari bumi, tidak ada yang tumbuh. Maka kalau langit terpisahnya dengan hujan, maka kalau bumi terpisahnya dengan tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Faroja ila Ibnu Umar. Lalu laki-laki itu balik lagi ke Ibnu Umar. Fa'akhbarahu, kemudian ngasih tahu. Faqala qad kuntu aqulu ma yu'jibuni. Ya, sungguh katanya ya, aku telah apa namanya? Eh, berkata gitu atau mendengar satu buah perkataan yang menakjubkan. Jara'ata Ibnu Umar Abbas ala tafsiril Quran. Ya, aku telah terkejut gitu ya, takjub gitu dengan apa yang didapatkan apa namanya? Keberanian ya. Jara'atu Ibnu Abbas itu keberanian Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Maka di sana sahabat Ibnu Umar mengakui, fal'ana maka sekarang qad alim tuh, aku udah tahu anakku sesungguhnya Ibnu Abbas itu utia ilman. Memang bukan orang sembarangan, tapi orang yang sudah atau dapat memperoleh ilmu. Jelas ya. Kan memang kalau di sini ya sudah didoakan langsung oleh baginda Nabi, Allahumma alimhu, Allahumma faqihu fiddin, wa alimhu ta'wil. Ya, wa alimhu ta'wil. Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhul hikmah. Nah, makanya kita juga ada sebagian ya ulama mengambil doa baginda Nabi ini kepada kita. Ya, kita kan berdoa, Allahumma alimna, Allahumma faqihna fiddin, wa alimna ta'wil. Ya, seperti itu. Atau enggak, Allahumma alimna hikmah. Kita kan doa juga, Allahumma inna nas'aluka ya, hikmata. Nah, gitu ya. Hikmah, diberikan hikmah. Ya. Kita lanjutkan lagi tentang Ibnu Abbas. Ya, kalau nggak selesai nanti mungkin ya bisa satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan lagi. Ya. Ini pun sama, ada satu buah riwayat dari Imam Bukhari ya dalam kitabnya itu, dalam kitab Sahih Bukhari, tentang apa namanya? Tentang kemampuan ya, kelebihan daripada Ibnu Abbas, kemampuannya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Waruya, dan diriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab qala yauman li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fiman tarawna hazihi ayat nazalat, ya. Atau Fiman tarawna hazihi ayat nazalat atau nuzilat. Di sini bahwasanya sahabat Umar bin Khattab pada suatu hari berkata kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fiman tarawna hazihil ayah nuzilat. Kepada siapa nih ayat ya diturunkan ya. Jadi di sini ada satu ayat bacaannya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Ya. Ayawaddu, apakah suka ya atau sukakah ahadukum, salah seorang di antara kamu, antakuna adalah memiliki lahu jannah, memiliki sebuah kebun, min nakhil, yaitu dari kurma, wa a'nab, dan anggur. Ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Ya. Apa sukakah seseorang di antara kamu mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur? Nah, ini maksudnya orang ini siapa begitu? Ayat. Qalu Allahu a'lam. Lalu mereka langsung saja gitu ya, para sahabat itu berkata Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Faqadiba Umar, maka Umar marah ya. Jadi maksud di sini memang ya, kalau kita tuh berkata Allahu a'lam, tapi mengatakan Allahu a'lam itu setelah menjawab dulu ya, kalau tahu itu ya jawab dulu pertanyaannya, baru mengatakan wallahu a'lam bisawab. Ini langsung begitu ya. Mungkin wallahu a'lam apa karena malas atau nggak mau menjawab begitu ya. Maka sampai sahabat Umar itu marah begitu. Faqala qulu, maka sahabat Umar sampai ngomong gitu ya. Disentak begitu pada sahabat yang lain. Coba ngomongnya betul gitu ya. Berkatalah kalian, na'lamu aw la na'lamu, tahu apa enggak gitu. Tahu apa enggak gitu ya. Karena saya ini pengen tahu ya, jangan kalau Allahu a'lam ya pasti jelas Allah yang lebih tahu begitu ya. Faqala Ibnu Abbas fi nafsi min syai'. Nah, lalu Ibnu Abbas itu ya dalam dirinya itu berkata begitu. Sebetulnya pengen ngomong juga Ibnu Abbas ya, dalam hatinya itu dia tahu begitu penafsirannya. Lalu berkata, ya ibna akhi kul la tahkir nafsaka. Wahai anak dari saudaraku, ya maksudnya Ibnu Abbas ya. Kul, katakanlah, ngomong aja katanya ya, tentang penafsiran ayat ini. Wala tahkir nafsaka, janganlah kau menghinakan dirimu sendiri katanya. Kalau Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas ya, duribat masalan li amal. Maka ini sesungguhnya ayat ini adalah satu buah contoh permisalan ya, menunjukkan satu buah contoh permisalan gitu ya. Ya, permisalan lil amal, atas satu buah perbuatan. Ya. Lalu sahabat Umar itu masih penasaran ya. Nah, ini menunjukkan walaupun sahabat Umar itu sahabat yang paling utama sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin umat, kalau masalah ilmu ya tetap mau belajar walaupun Ibnu Abbas anak kecil ya, tetap ya. Ini menunjukkan ya, di depan orang lagi ya, di depan sahabat yang lain. Semangat begitu ya. Nah, ini juga satu buah contoh kepada kita. Jangan mentang-mentang sudah habis Quran atau nanti sudah gelar S1, S2, S3 bahkan profesor, malah enggan untuk menanyakan kepada orang yang lebih rendah ilmunya. Ya. Maqala Umar, ayo amal. Ini maksudnya amal apa? Qala Ibnu Abbas li rajul wani ya'malu bi ta'atillah summa ba'asalahu syaitan fa amila bil ma'asi hatta aghraqa a'maluhu. Ya. Jadi ini adalah kisah li rajulin goni, adalah seseorang yang kaya ya. Ghaniyun itu yang kaya. Dan dia itu ya'malu bi ta'atillah ya, sudah kaya, kemudian dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah ya, melakukan amalan-amalan yang taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'atsalahu syaitan, kemudian dia dipermainkan, digoda oleh setan ya. Ya, dia tergoda oleh setan. Fa'amilal bil ma'asi, kemudian dia si laki-laki tersebut sampai dia terjerumus melakukan berbagai macam kemaksiatan. Hatta aghraqa amaluhu, sampai dia itu ya amal-amalannya menjadi tenggelam. Aghraqa amaluhu ya, karena ya itulah ya, kita juga makanya tidak bisa memastikan
Ya, mayyadillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Ya. Jadi orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu adalah melakukan ketaatan, tapi kalau tidak Allah ya lindungi, ya dia akan kembali kepada kemaksiatan. Dan kebalikannya, orang yang bermaksiat pun itu bukan berarti dia tidak ada harapan, karena kalau Allah memberikan hidayah petunjuk, maka tidak ada yang menghalanginya ya. Jadi intinya apa? Ya itu, terus berusaha. Jangan saya sih sudah hafal Quran, saya sodakoh udah banyak. Kata siapa? Ya, bahkan dalam hadis dikatakan orang yang pertama ya masuk kepada neraka atau azabnya yang berat adalah penghafal Quran, di mana dia hanya ingin didengarkan, ya, hanya ingin mendapatkan pujian manusia, ya. Itu sampai diputar-putar. Ada 3 orang ya itu. Orang yang padahal katanya bagus gitu ya. Oh, seorang mujahid kalau saya tidak salah ya. Oh, berjihad padahal hanya ingin dianggap sebagai pahlawan. Itu pun sama, menjadi ahlu neraka ya. Oleh karena itu janganlah sampai ya kita tertipu ya untuk tidak beramal, untuk tidak bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganggap intinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini ke bawah lagi. Ya. Kullu hadhihi wa saluhu kasirun. Maka dari semua permisalan atau contoh-contoh ini ada banyak. Ya dulu ala muballaghi ilmi Ibnu Abbas, menunjukkan kepada kedalaman ya kedalaman keilmuan dari Ibnu Abbas, wa fahmihi atsaqib ya. Jadi pemahamannya juga yang mendalam gitu, yang menghunus begitu mendalam gitu. Munzu hadasatisan sinni, walaupun dia itu masih umur yang masih sangat muda begitu. Walihada asbaha fi masofil kibari suyukhi sahabati. Maka beliau itu menjadi salah seorang barisan pembesar ya para masyaikh, para ulama di antara para sahabat. Wa asbaha yad'u atau yud'a habrul ummati, maka dia digelari sebagai habr ya, sebagai lautan ya, sebagai tinta, sebagai pembesar di dalam umat, sebagai ulamanya di antara para sahabat. Bisyahadati sahabati anfusihim, dengan persaksian para sahabat itu sendiri. Ya, alhamdulillah ya, waktunya tidak sampai tuntas, nggak apa-apa, insyaallah ya di ketemputan di pertemuan selanjutnya kita nanti bisa membahas tentang suyuh, para gurunya Ibnu Abbas, juga para muridnya Ibnu Abbas ya. Nanti ada sanad keilmuan beliau ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah jam saat screenshot tadi ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Ya, semoga kalian nanti yang dalam perjalanan menuju Darul Quran insyaallah diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih.